Sunnah menurut ilmu akidah adalah kebalikan dari bid'ah. Sedikit mengenal bid'ah. Bid'ah secara bahasa artinya kullu makhturi'a ala ghairi fi mithalin sabiqin. Bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Ingat Pak, ingat. Ini bid'ah secara apa? Bid'ah secara bahasa. Tolong diingat, ini secara bahasa ya. Berarti semua yang baru ada disebut bid'ah secara bahasa? Jawab iya. Mobil bid'ah tidak? Iya. Pesawat bid'ah tidak? Iya. Kacamata bid'ah tidak? Iya. HP bid'ah tidak? Iya. Kenapa? Karena di zaman dulu nggak ada. Bahkan wajah antum juga bid'ah. Sebelumnya nggak ada kok. Ingat, ini bid'ah secara bahasa. Ingat Pak. Kenapa saya bedakan secara bahasa, secara istilah? Karena seringkali para ulama membedakan itu. Misalnya sholat secara bahasa apa? Doa. Secara istilah apa? Ucapan dan perbuatan yang khusus yang dilakukan pada waktu yang khusus dengan gerakan yang khusus disertai dengan niat. Sekarang kalau ada orang yang membawa makna sholat secara bahasa saja, salah tidak? Salah besar. Seperti orang liberal berkata, saya sih tiap hari berdoa, jadi tidak perlu lagi sholat. Karena kan yang namanya sholat itu kan doa. Itu namanya membawa makna sholat hanya kepada makna bahasa, tapi tidak membawa kepada makna syariat. Ini salah besar. Sekarang bid'ah secara bahasa tadi apa? Semua yang baru diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Ingat, ini bid'ah secara bahasa. Nah sekarang bid'ah secara syariat apa? Bid'ah secara syariat di akhir Islam adalah, kata Imam Syatibi rahimahullah, hiya ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah secara istilah syariat kata Imam Syatibi, ungkapan tentang tata cara dalam agama. Perhatikan. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Tolong digaris bawahi kata-kata dalam agama ini, Pak. Karena ini pengkhususan. Ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat dan menyerupai syariat. Ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat dan menyerupai apa? Syariat. Dan yang diinginkan dari berbuat bid'ah apa? Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Bersungguh-sungguh dalam apa? Ibadah. Perhatikan, beliau mengatakan ungkapan tentang tata cara dalam agama. Berarti bid'ah itu hanya dalam lingkup agama. Masalah dunia ada bid'ah? Tidak. Ya, masalah dunia pada asalnya tidak ada bid'ah. Kenapa? Karena kata para ulama usul fikih, masalah yang berhubungan dengan dunia pada asalnya halal dan mubah. Dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Lihat, Allah telah menciptakan untuk kamu. Kata-kata untuk kamu artinya apa? Mubah untuk kamu. Apa yang ada di bumi ini. Berarti ini menunjukkan yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Mubah, halal, nggak masalah. Berarti dalam masalah dunia tidak ada bid'ah, nggak ada. Kecuali kalau masalah dunia itu Pak dijadikan ibadah dengan tersendirinya. Perhatikan Pak, beda antara masalah dunia dijadikan wasilah kepada ibadah dengan masalah dunia dijadikan ibadah dengan berdiri sendiri. Beda loh Pak. Adapun yang pertama, saya makan niatnya supaya lebih kuat dalam ibadah. Namanya wasilah Pak. Berarti makan ini jadi berpahala tidak? Jadi berpahala. Dengan orang yang berkata, saya mau beribadah kepada Allah dengan cara makan. Sama tidak Pak? Jauh berbeda. Maka kalau ada orang mempunyai keyakinan, saya mau bertakarub kepada Allah dengan makan tempe, jadi bid'ah. Jadi bid'ah. Kenapa? Karena dia menjadikan masalah dunia sebagai ibadah yang berdiri sendiri. Maka kalau masalah dunia pada asalnya halal, nggak apa-apa. Antum bikin teknologi yang itu bermanfaat, nggak ada sebelumnya. Boleh tidak? Boleh. Intinya adalah kalau itu manfaat dan maslahat. Antum bikin kue yang belum pernah ada di dunia, ya, cuma antum yang tahu. Boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Masalah dunia pada asalnya halal. Tapi masalah ibadah, lah.
Masalah agama, tidak. Kenapa? Karena agama milik Allah. Yang berhak mensyariatkan agama hanya Allah. Karena ibadah milik Allah, agama milik Allah, berarti harus semuanya dikembalikan kepada Allah. Allah berfirman, "Ala lillahid dinul khalis." Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Berarti Pak, dalam masalah ibadah boleh tidak disesuaikan dengan selera kita? Tidak boleh. Ibadah itu hak Allah, harus sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Boleh tidak Pak, ibadah seperti motor Vespa yang kita kasih aksesoris biar cantik begitu? Nggak boleh. Boleh nggak Pak, ibadah seperti kue yang kita seenaknya bikin? Nggak boleh. Ibadah itu harus mengikuti pembuat syariat yang menurunkan syariat, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Rasulullah saja tidak berani. Rasulullah tidak berani Pak merubah-rubah syariat. Rasulullah tidak berani membuat syariat tanpa izin dari Allah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan ketika Rasulullah haji wada, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dalam keadaan kutunya berjatuhan. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, kutuku sangat banyak sekali dan ini sangat mengganggu rambutku, ya Rasulullah. Sementara aku sedang berihram, boleh tidak aku cukur?" Karena kan sedang berihram tidak boleh mencukur rambut. Maka Rasulullah diam, tidak berani jawab. Kemudian tak lama Rasulullah pun diberikan wahyu. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Tadi siapa yang bertanya?" "Aku, ya Rasulullah. Cukur rambutmu dan bayar fidyah." Bayar apa? Dam. Menyembelih seekor kambing. Lihat Rasulullah tidak berani menjawab. Sampai dapat wahyu langsung dari Allah. Kalau Rasulullah saja nggak berani Pak, membuat syariat sendiri, menjawab dengan pendapat sendiri, kita umatnya itu lebih berhak lagi Pak. Jangan sampai kita ini jadi bandel Pak. Nggak apa-apalah, agama sesuai dengan selera hawa nafsu saya, nggak boleh. Haram ya akhi. Paham ya akhi? Paham sampai sini?